Oke, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Baik, kita langsung mulai aja ya. Baik, selamat pagi, siang, atau malam yang terhormat Bapak Reski selaku dosen mata kuliah Stratigrafi Cekungan dan Lingkungan Pengendapan. Pada hari ini izinkan kami, yaitu Muhammad Thorik Tirza Putra dan rekan saya ada Yohanes Tampe Malam Sinuraya untuk, memaparkan hasil diskusi, kami. Baik, ini merupakan hasil kami tentang interpretasi Fasies. Kita akan mulai bahas dari Fasies A pada bagian kiri sini yang berwarna ungu. Baik, pada Fasies A ini kami menginterpretasikan lingkungan pengendapannya berada pada sistem fluvial yang ditandai dengan minimnya struktur cross stratification. Lalu karena litiologi batuannya berukuran pebble dengan kandungan yang konglomerat, sehingga kita dapat mengidentifikasikan energi pengendapannya termasuk tinggi. Lalu dibuktikan juga pada daerah ini tidak terdapat kandungan fauna. Kemudian pada Fasies B diperkirakan berada pada lingkungan alluvial fan. Hal ini ditinjau dari kandungan batuan yang berukuran coarse yang bersifat polysorted yang diperkirakan hasil dari energi yang tinggi dan bersifat chaos. Selain itu, pada lingkungan ini terdapat struktur berupa desiccation crack yang umumnya terbentuk pada lingkungan alluvial fan. Lanjut ke Fasies C, di mana Fasies ini kita interpretasikan pada daerah lingkungan eolian, tepatnya pada beach dune, yang ditandai oleh kondisi pengendapan sedimen berukuran fine hingga medium dan bersifat very well sorted karena agen transportasinya merupakan angin. Kemudian terdapat kandungan litologi berupa yellow sandstone yang dihasilkan dari oksidasi, di mana kami mengindikasikan berasal dari mineral geotit yang mengalami perubahan menjadi mineral hematit yang memberikan warna kekuningan pada batuannya. Lalu terdapat struktur berupa crossfading yang memiliki arah dipping southwest dan west yang kami perkirakan bahwa anginnya berasal dari arah timur. Kemudian kita masuk ke Fasies D, di mana Fasies D ini termasuk pada arid platform interior atau zona evaporites, atau jika mengacu pada fluvial tahun 2004, daerah ini termasuk ke dalam Fasies zone 9. Diperkirakan daerah ini termasuk daerah subclaplane, dilihat dari terdapatnya evaporasi di daerah tertentu, sehingga memiliki kandungan mineral seperti nodul gypsum. Boleh dilanjut, Yohanes? Kemudian saya akan melanjutkan dari Fasies E hingga unit Y, melanjutkan dari paparan yang sudah dijelaskan oleh Thorik. Untuk Fasies E sendiri juga merupakan area platform interior atau evaporate. Tepatnya itu lingkungan lagun. Hal ini disebabkan karena pada Fasies E terdapat perkembangan anhidrit yang semakin berkembang menjadi masif halid. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya tingkat evaporasi yang lebih tinggi dari platform sebelumnya. Kemudian pada lingkungan ini diketahui berdasarkan flugel bahwa tidak ada fauna karena termasuk area restricted. Kemudian untuk Fasies F dilanjutkan sebagai Fasies normal marin, yang hal ini juga ditujukan dengan beragamnya fauna seperti Brachiopoda, Gastropoda, dan juga Echinoid. Pada lingkungan ini umum ditemukan aktivitas organisme berupa bioturbation. Kemudian sedimen yang diindapkan juga memiliki ukuran kalkarenit yang berupa waxstone dengan struktur cross-bedded, menandakan adanya aliran air yang tenang pada lingkungan ini. Kemudian berdasarkan dari fauna dan struktur yang dihasilkan, dapat disimpulkan energi dari ombak di lingkungan ini cukup tenang, seperti yang struktur sudah terbentuk sebelumnya. Kemudian untuk Fasies G sendiri juga merupakan shallow marine, yang ini juga disebabkan ditemukannya ada tekstur cavernous dan juga boring organism yang cenderung ditemukan dalam laut dangkal. Boring organism ini menunjukkan dari
batuan-batuan yang cukup keras yang umumnya berasal dari daratan dan mengarah lebih ke daratan atau lebih ke hilir. Kemudian untuk fasies H sendiri, kami mengasumsikan sebagai platform margin reef hingga slope atau dari upper slope-nya itu sendiri. Lingkungan ini didominasi oleh sedimen karbonat dengan variasi ukuran yang cukup beragam. Hal ini ditunjukkan dengan adanya graded bedding dari ukuran paling rendah ke yang paling besar. Proses ini dapat terjadi oleh aliran turbidit yang merupakan transportasi sedimen dengan energi yang tinggi. Kemudian pada fasies H ini diketahui bahwa informasinya semakin ke barat akan ditemukan ukuran sedimen kalsiuridit atau semakin besar yang mengindikasikan dari zona daratan pada lingkungan ini. Kemudian untuk unit X sendiri itu disebutkan sebagai batuan basement yang umumnya adalah batuan beku, dan untuk unit Y tersebut adalah batuan yang memiliki umur lebih muda yang terendapkan di atas batuan yang lebih tua, seperti pada gambar yang dipaparkan pada penampang sini. Oke. Baik, kita lanjut ke bagian sejarah geologi. Jika kita membahas tentang sekuens stratigrafi, sangat erat kaitannya dengan kejadian-kejadian atau event-event yang terjadi. Di sini kami menginterpretasikan dan membagi menjadi 5 event besar, di mana kita juga mengasumsikan di sebelah west itu termasuk landward, dan di sebelah east itu atau timur termasuk basinward atau seaward. Kita langsung masuk ke event pertama, di mana event pertama ini terjadi secara normal pada batuan basement, sehingga sesuai yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu first principle of fluvial sequence stratigraphy, yang salah satu poinnya menyebutkan fluvial responses to base level shift are mainly related to tektonism, subsidence, and eustacy fluctuation. Hal ini menciptakan ruang akomodasi untuk sedimen yang kemudian diisi dengan sedimen klasik dari hulu membentuk endapan fluvial. Endapan yang diendapkan ini memiliki ukuran cukup besar, seperti konglomerat, dan memiliki unconformity dengan batuan beku di bawahnya. Nah, ini untuk event pertama. Lanjut pada event kedua, terjadi eustasi, yaitu naiknya air laut, atau yang bisa kita sebut sebagai transgresi, yang menyebabkan terjadinya retrogradasi atau mundurnya muka daratan. Bisa dilihat pada event kedua ini, diisi oleh fasies yang termasuk pada daerah marin dengan litologi karbonat. Di F ini termasuk inner rim, daerah inner rim, seperti margin sensol. Di G ini termasuk daerah shallow marine, dan di H termasuk margin reef hingga slope. Persebaran fasies ini dibuktikan dengan kayanya organisme laut di masing-masing fasiesnya, yang dapat mengindikasikan kedalaman dari lingkungan laut. Diketahui, semakin berkembangnya olitic grindstone ke arah timur juga mengindikasikan dari arah hilir yang semakin ke timur dan hulu semakin ke barat. Lalu pada event ketiga, di sini mengalami regresi atau turunnya muka air laut yang ditandai dengan progredasi, bisa dilihat dari pada event sebelumnya didominasi oleh fasies marin. Lalu pada event ini diisi oleh fasies transisi, sehingga bisa dibilang muka darat itu maju. Proses ini menyebabkan evaporasi air laut yang kemudian menciptakan fasies restricted seperti sapka dan lagun. Tingginya evaporasi di fasies E ini terjadi karena suplai air marin dengan volume lebih banyak dibandingkan dengan fasies D yang berasal dari proses transisi event sebelumnya. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Saudara Thorik. Untuk fasies C sendiri, sebelumnya diketahui bahwa adalah fasies Aeolian yang berupa beach dunes. Sedimen Aeolian dunes ini
dapat dihasilkan menurut kami dapat dihasilkan dari dua hipotesa. Untuk yang pertama adalah sedimen sandstone di lingkungan sandy shore berasal dari lingkungan sandy shoals untuk sedimen sandstone pada facies Aeolian ini yang terjadi pada iklim tenang sehingga menghasilkan ombak low energy yang membawa sedimen ke darat. Kemudian sedimen teroksidasi saat partikelnya mengenai kontak langsung dengan oksigen sehingga terdapat litologi berupa yellow sandstone. Kemudian lingkungan Aeolian ini juga dibuktikan dengan adanya fitur crossbed dan very well sorted sedimen seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan arah dipping crossbed-nya itu adalah berarah SW dengan W yang mengindikasikan dari pengendapan aktifnya dan arah aliran airnya dari timur. Hal ini sejalan dengan sumber sedimen yang berasal dari sand shoal. Kemudian untuk hipotesa berikutnya adalah terdapat juga beberapa partikel sedimen berukuran kecil juga bersifat well sorted yang berasal dari lingkungan daratan atau dari lingkungan fluvial yang kemudian terendapkan pada facies Aeolian di sini. Kemudian lingkungan Aeolian ini umumnya juga berasosiasi dengan lingkungan Sapka seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada facies D ini di lingkungan evaporate yang umumnya berupa lingkungan supratidal yang dapat terisi air marin saat terjadi peristiwa pasang. Kemudian untuk proses yang keempat, itu proses regresi terus berlanjut hingga beberapa tahun yang menciptakan majunya daratan ke arah hilir atau ke arah timur yang menyebabkan sedimen plastik seperti fluvial dan aluvial yang memiliki sortasi buruk muncul kembali dari arah barat. Kemudian proses evaporasi pada fases E diasumsikan sudah berakhir dan juga berevolusi menjadi pembentukan fases C dan D. Pada sekuen ini terdapat ditemukan interfingering yang disebabkan dari runtuhan-runtuhan dari proses turbidit pada aluvial dan juga fluvial atau pada fases B. Kemudian untuk ketidakteraturan dari fases D sendiri ini disebabkan oleh alur pergantian air pasang surut air laut yang cukup fluktuatif sehingga menciptakan dari terjebaknya suplai air marin di zona transisi yang akhirnya terevaporasikan secara berkala. Kemudian untuk proses yang terakhir sendiri atau event 5 terjadi pengendapan dari batuan-batuan yang lebih muda yang disebut dengan unit Y yang terendapkan di atas batuan-batuan yang sudah terendapkan sebelumnya dan mengikuti topografi batuan yang sudah ada. Berikut adalah gambar dari penampang kami. Dan berikut adalah garis-garis yang menunjukkan dari terjadinya proses-proses event-event tertentu dari event 1 hingga event 5 yang membedakan dari penampang pada perlapisan di fases-fases ini. Oke. Mungkin tambah sedikit, garis-garis merah ini menunjukkan sebagai kita sebut sekuen sekunderi. Iya. Oke. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih, Pak Rizky.